Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi mata kuliah Pancasila tentang pidato lengkap Jokowi di upacara Hari Lahir Pancasila. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Dini Petumbuhan, absen 3. Saya Raden Aisha Dewi, absen 11. Dan saya Muhammad Sultan Rizqullah, absen 23. Baik, sudah kenal semuanya kan? Sekarang kami akan presentasi tentang apa tadi? Pidato lengkap Jokowi di upacara Hari Lahir Pancasila yang akan dibacakan oleh Saudara Sultan terlebih dahulu. Pada Saudara Sultan, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pidato Jokowi di Hari Lahir Pancasila. Teks yang dibacakan yakni tentang peringatan Hari Lahir Pancasila. Pembicaraan menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan perlunya pendalaman, internalisasi, dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila. Pembicara juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan Pancasila. Komitmen pemerintah untuk memperkuat Pancasila juga ditonjolkan perlunya persatuan dan kewaspadaan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ditekankan. Pidato diakhiri dengan seruan untuk mengembalikan jati diri bangsa sebagai masyarakat yang santun, komunal, dan toleran serta agar Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia. Dari isi pidato disebutkan oleh Jokowi apa yang dimaksud dengan negara Indonesia yang adalah negara Pancasila. Yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara Pancasila yaitu mengandung makna bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam isi 5 Pancasila. Dengan memegang teguh nilai Pancasila, maka negara Indonesia akan terus maju dan berkembang serta mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidi, mantan Ketua MK dan pakar hukum tata negara, bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Beliau menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tapi juga sebagai landasan dan dasar negara yang harus dijadikan panduan dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi perekat yang menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Jokowi juga mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Apa saja tantangan dari negara Pancasila depan? Tantangannya yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan, kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencempaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan medsos yang banyak menggunakan hoax alias kabar bohong. Selain itu, media sosial dan teknologi informasi yang semakin berkembang juga berperan dalam mempercepat penyebaran pesan-pesan intoleransi di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ju. Soalan 3 ini ada, menurut saudara adakah perbedaan isi dari 3 wacana di atas? Jelaskan pendapat saudara. Di sini wacana pertama itu pidato itu membahas tentang keberagaman Indonesia, dan di wacana kedua itu membahas tentang landasan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga di wacana ketiga membahas tentang lahirnya Pancasila. Pada wacana pertama, mengapa dikaitkan bahwa kebinekaan bangsa Indonesia sedang diuji? Karena ada ideologi lain yang coba untuk menggantikan Pancasila. Ada sikap tidak toleran dengan mengusung ideologi lain. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong, tutur Jokowi. Beliau menyatakan bahwa kebinekaan Indonesia sedang diuji oleh berbagai permasalahan seperti konflik antar suku, agama,
ras, serta terorisme. Selain itu, adanya masalah intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga menjadi tantangan bagi kebinekaan Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa sebagai negara Pancasila, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan. Menurut Kurniawan Haji, menurut Kurniawan A, salah satu faktor utama adalah meningkatnya isu intoleransi dan radikalisme di Indonesia, terutama di era digitalisasi dan informasi yang berkembang pesat. Fenomena ini dapat memicu polarisasi dan memperlebar kesenjangan antar kelompok, agama, dan budaya di Indonesia. Baiklah, sekian materi yang kami presentasikan. Kami membuka sesi tanya jawab sekarang untuk setiap kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada saudara, tolong perkenalkan diri dan dari asal kelompok. Ya. Baik, kepada saudara, tolong perkenalkan nama dan kelompok terlebih dahulu. Baiklah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Regal Farizi dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya. Coba balik ke slide awal. Tolong ayo ke slide awal ayo. Oh, udah. Kanan lagi. Nah, di situ kan menurut Profesor Dr. Jimli Asidik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pancasila bukan sebagai ideologi, tapi juga sebagai landasan dan dasar negara yang harus dijadikan panduan dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi perekat yang menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Pancasila bisa menyatukan dan juga memperekat keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, serta mengapa perekat dan menyatukan keragaman itu sangat susah untuk dilakukan? Apa saja halangannya atau rintangannya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami simpan dulu ya. Baiklah, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Pada saudara, tolong perkenalkan nama dan asal kelompok terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki, asal kelompok 8. Saya ingin bertanya, belakangan ini Indonesia sedang diviralkan dengan yang namanya organisasi OPM atau Operasi Papua Merdeka. Bagaimana tanggapan pemerintah menggunakan ideologi Pancasila untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Wahyu. Kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi ya? Gak ada ya? Go. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Kepada saudara dipersilakan, tolong perkenalkan dan sebut asal kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galih Prasetyo dari kelompok 4. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai isi pidato dari Jokowi. Di sini Bapak Jokowi menuturkan bahwa kebinekaan Indonesia sedang diuji oleh berbagai permasalahan seperti konflik antar suku, agama, ras, serta terorisme. Nah, kan kita sudah mendengar bahwa sana itu ada kelompok KKB yang ada di Papua. Nah, di sini saya ingin bertanya, bentuk perlawanan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi sendiri terhadap tidak logisan tersebut, seperti
bahwasanya kita sering mendengar bahwa hanya terdapat pengamanan saja serta belum ada negosiasi yang berjalan secara lancar. Nah, saya ingin bertanya, apa sih bentuk perlawanan yang telah dilakukan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih para saudara Kalista Studio. Banyaknya kami terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Pada saudara silakan. Tolong perkenalkan nama dan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Termilang dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Kelompok 3. Iya, 3. Kelompok 3 itu. Dikutip dari sebuah artikel di situs kompas.com, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, dan krisis pemimpinan politik di Indonesia turut memperparah situasi kebinekaan yang sedang diuji. Nah, yang inti apa krisis pemimpinan apa politik Indonesia ini bisa memperparah itu? Yang bisa memperparah? Tolong diulang pertanyaannya. Poinnya kayak Poin. situasi kepemimpinan krisis pemimpinan politik Indonesia itu apa? Oke, ini poin. Untuk yang sekarang. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada. Go. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Para saudara silakan. Perkenalkan, nama saya Supri Suditi Ramadhan Gandhi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Di PPT dijelaskan bahwa banyak yang menggaungkan berita bohong atau hoax. Pertanyaannya, bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan nilai-nilai Pancasila? Baik, terima kasih kepada saudara. Pertanyaannya kami simpan bersama dulu. Kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Para saudara, silakan. Tolong perkenalkan nama dan kelompok terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelompok 6. Kelompok 2. Dari kelompok 2, di sini ingin bertanya, Jokowi menegaskan bahwa sebagai negara Pancasila, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan. Di sini pertanyaannya adalah, adakah cara lain dalam mengatasi tantangan tersebut? Itu saja mungkin. Baik, terima kasih kepada saudara. Pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu ya. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Idul Suwardi, saya dari kelompok 4. Salah. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya. Pada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Idul Suwardi, saya dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan bertanya pada slide ke-5. Dijelaskan adanya pernyataan dari Profesor Dr. Jimli bahwa Pancasila menjadi perekat yang menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa masih terdapat konflik antar suku dan agama, terutama hari-hari besar keagamaan di Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami simpan terlebih dahulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang belum bertanya siapa lagi? Baik, sesi tanya jawab kami tutup terlebih dahulu. Mohon menunggu waktu sebentar untuk kami mencari jawaban terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik. Baik, nunggu waktu. Sudah. Kirim. Tidak, buka ya. Buka dong. Sudah. Baiklah, sekarang saya ya dah. Baiklah, sekarang saya baiklah. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tanyakan tadi. Pertama akan dijawab oleh saudara Ayu. Pada saudara silakan. Saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dio. Pertanyaannya adalah kenapa masih terdapat konflik suku dan agama terutama di hari besar agama? Karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman dan toleransi antar suku dan antar agama. Yang kedua, politisasi agama oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperoleh keuntungan politik. Yang ketiga, masalah ekonomi yang tidak merata dan ketimpangan sosial yang tinggi di beberapa wilayah. Dan yang keempat, provokasi dan pengaruh dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Bagaimana saudara Dio? Baiklah, pertanyaan yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Tanggapan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini adalah salah satu langkahnya dengan melakukan membuka dialog dengan para pemimpin OPM untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik tersebut secara damai. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketidakpuasan yang mungkin menjadi pemicu konflik. Bagaimana saudara Wahyu? Terima kasih. Saya mengerti. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Gigi Tetumbar. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sultan Rizkyula. Para saudara, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jupri.
Pertanyaannya yaitu untuk mengatasi permasalahan berita hoax dan menggunakan nilai-nilai Pancasila, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, 1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, termasuk kesetiaan pada kebenaran, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan nasional. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi atau akuntabilitas pemerintah dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang diterima serta memperkuat kerjasama antar lembaga. Baiklah, Pak, tanggapan dari saudara Jupri. Baiklah, sudah dimengerti. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gali. Selain untuk pengamanan dan negosiasi, ada beberapa gerakan pada perlawanan yang telah dilakukan pada periode sekarang untuk mempertahankan ideologi, diantaranya gerakan sosial dan kampanye politik. Banyak kelompok masyarakat, organisasi, dan komunitas yang melakukan gerakan sosial dan kampanye memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin dan dalam proses pengambilan keputusan publik juga dapat menjadi cara untuk memilih pemimpin yang komitmen pada nilai-nilai Pancasila. Dengan memperkuat kerjasama dan persaudaraan antar suku, masyarakat dapat menunjukkan bahwa perbedaan budaya, agama, dan suku bukanlah penghalang untuk membangun kesatuan dan persatuan dalam negara. Baiklah, saudara Gali. Terima kasih atas jawabannya, bisa dimengerti. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh saudara Gali. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahmat Denny, kelompok 2. Pertanyaannya itu, Jokowi menegaskan bahwa sebagai negara Pancasila, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya, adakah cara lain dalam mengatasi tantangan tersebut? Apakah itu benar? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk saudara Mamat, dapat dihadapi melalui beberapa cara. Antara lainnya yaitu pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif. Itu dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pengembangan kepemimpinan yang berkarakter Pancasila. Itu maksudnya itu dapat membawa dampak positif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang ketiga itu ada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan ini dapat membantu memperkuat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat itu ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini dapat membantu memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam konteks global, memperluas pemahaman tentang nilai-nilai tersebut, dan memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional. Bagaimana dengan saudara Rahmat Denny? Apakah bisa dimengerti? Baiklah, bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ragil Al-Farizi. Pertanyaannya itu pada slide kelima, menurut Profesor Dr. Jimli Asyidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan pakar hukum tata negara, bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Pancasila menjadi berkat yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila tersebut menjadi berkat keragaman di Indonesia dan tantangan apa yang membuat persatuan keragaman itu susah dilaksanakan? Apakah benar? Nah, baik. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk saudara Ragil, ideologi Pancasila telah menjadi berkat bagi keberagaman di Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini dicerminkan dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang menggambarkan negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, yang bersatu dan kebinekaan. Namun, ada beberapa tantangan yang membuat persatuan dan keragaman di Indonesia sulit dilaksanakan. Di antaranya itu kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Hal ini dapat memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya polarisasi politik dan ideologi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terlihat dalam beberapa konflik politik yang terjadi di Indonesia yang seringkali mengatasnamakan suku, agama, atau golongan tertentu. Kebijakan pemerintah yang terkadang tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat, terbatasnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dan perbedaan interpretasi terhadap ideologi ini. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan persepsi antar masyarakat yang dapat memicu konflik dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada 4 poin di situ. Bagaimana terhadap jawaban tersebut, saudara Ragil? Baiklah, saudara Binggi Petungguan, saya Ragil Aswari sangat berterima kasih atas jawabannya. Baik, semua pertanyaan telah kami jawab. Oh, ada 1 pertanyaan lagi ya? Ya. Ya, Pak. Betul ya? Baik. Sini Andi. Oke, kamera action. Nah, pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh saudari Ayu. Pada saudari, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Feroli. Pertanyaannya adalah krisis kepemimpinan yang seperti apa dan bagaimana menanggulanginya. Krisis kepemimpinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai level, baik di tingkat nasional, regional maupun organisasi. Namun secara umum krisis kepemimpinan dapat diidentifikasi dari adanya ketidakstabilan dan kebingungan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kinerja organisasi atau negara. Nah, saat ini dunia menghadapi berbagai krisis kepemimpinan, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada banyak sektor. Beberapa krisis kepemimpinan ini dapat berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik satu negara atau organisasi. Hal ini dapat mengakibatkan kekacauan, ketidakpastian, dan kurangnya arah yang jelas dalam pengambilan keputusan yang penting. Oleh karena itu, cara menanggulanginya adalah diperlukan kepemimpinan yang kuat, berwibawa, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai krisis. Selain itu, pemerintah dan organisasi perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang terus-menerus untuk mengatasi krisis kepemimpinan dan memperbaiki kinerja organisasi atau negara. Baiklah, kepada saudara Feroli, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulan pada presentasi kami hari ini. Pidato tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Dan dalam pidato tersebut dijelaskan bahwa upacara peringatan hari lahir Pancasila diselenggarakan untuk menentukan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pidato tersebut juga menyoroti tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam mempertahankan kebinekaan yang merupakan kodrat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam pidato tersebut disampaikan ajakan kepada seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila, memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Baiklah, kami dari kelompok 4 pamit undur diri dari
depan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.